Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Jemaat GPDI Tiberias Bogor, masuki hari yang baru ini kita bersyukur karena Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita. Tapi sebelumnya kita akan mengikuti renungan pagi dan kita berdoa, Saudara. Bapak Surga, kami berterima kasih buat hari yang baru ini, hari di mana kami boleh menikmati lagi berkat Tuhan, hari yang baru yang Tuhan sediakan. Bapak, sebelum kami memasukinya, kami mau diberkati oleh firman-Mu, renungan firman-Mu yang akan menjadi bagian dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Saudara. Kita baca satu ayat, Saudara, di dalam Roma 14 ayat 10b, Saudara. Roma 14 ayat 10b. Ayat itu singkat sekali, bunyinya seperti ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sekali lagi saya baca. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saudara, beberapa hari yang terakhir ini kita kita mendapatkan renungan pagi mengenai hal-hal yang menggerakkan kehidupan kita. Saya review sedikit, Saudara. Banyak orang yang hidup digerakkan oleh rasa bersalahnya, oleh rasa kebencian dan kemarahannya, oleh rasa takut, oleh keinginan materialistis mereka, dan oleh kebutuhan akan pengakuan, Saudara. Nah, di sisi lain kita belajar juga mengenai manfaat kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Ya, Saudara. Pertama, mengenai tujuan kita, mengenal tujuan kita, Saudara, akan memberi makna bagi kehidupan kita. Yang pertama. Yang kedua, memudahkan kehidupan kita. Yang ketiga, membawa kehidupan kita memiliki fokus. Jadi kita bisa fokus. Dan yang keempat, memotivasi kehidupan kita, Saudara. Nah, yang sekarang, Saudara, yang hari ini, saya ingin mengajak Saudara untuk melihat yang kelima, Saudara. Jika kita mengenali tujuan hidup kita, itu akan mempersiapkan kita untuk masuk pada kekekalan. Banyak orang yang menghabiskan hidupnya dengan berupaya untuk menciptakan warisan yang tanpa akhir di bumi ini. Mereka terus bekerja mengumpulkan harta sampai mati. Mereka ingin dikenang ketika mereka meninggal. Orang-orang akan mengenal dia sebagai orang yang berhasil, orang yang sukses. Seperti itu, Saudara. Namun sebenarnya, apa yang akhirnya paling penting bukanlah apa yang orang lain katakan tentang kehidupan kita, Saudara. Tetapi apa yang Allah katakan. Jadi bukan kata orang, tapi kata Allah. Apa yang gagal disadari oleh orang-orang di dunia adalah bahwa segala pencapaiannya pada akhirnya sebenarnya akan berakhir. Catatan-catatan akan rusak, reputasi akan memudar, dan pujian yang kita terima itu akan dilupakan, Saudara. Ada satu ilustrasi yang bagus banget. Ada seorang anak yang sebagai juara, Saudara, juara tenis di sekolahnya, namanya James Dobson, Saudara. Dia bangga banget ketika pialanya ditempatkan di lemari di sekolahnya, Saudara. Dia bertahun-tahun ada di situ dan dia bangga banget ada prestasi dia di sekolahnya, Saudara. Tetapi bertahun-tahun kemudian ada seorang mengirimkan piala itu, Saudara, ke rumahnya. Dan orang itu mengatakan, saya menemukan piala ini di tempat sampah. Akhirnya Jim mengerti bahwa sesudah waktu yang cukup lama, semua piala akan masuk ke tempat sampah dan tidak dianggap oleh orang lain. Saudara mungkin pernah merasakan itu semua. Saudara, hidup untuk menghasilkan warisan dunia hanyalah sasaran yang dangkal, Saudara. Adalah lebih bijaksana kalau kita menggunakan waktu untuk membangun suatu warisan
yang kekal. Kita tidak ditempatkan di bumi ini untuk diingat orang sebagai apa, saudara. Kita ditempatkan di sini, di bumi ini, untuk bersiap-siap menghadapi kekekalan. Suatu hari kita akan berdiri di hadapan Allah, dan Dia akan memeriksa kehidupan kita, saudara. Suatu ujian akhir sebelum kita memasuki kekekalan. Alkitab mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri. Roma 14 ayat 10b yang tadi, saudara, dan yang ayat 12. Untungnya Allah ingin kita lulus atas ujian itu. Saudara-saudara, pertama, apa yang telah kamu lakukan terhadap anakku Yesus Kristus? Allah tidak akan bertanya tentang latar belakang agama kita, pandangan doktrin kita, saudara. Satu-satunya hal yang penting adalah apakah kita menerima apa yang Yesus kerjakan bagi kita dan belajar untuk mengasihi dan mempercayai Dia. Yesus berkata seperti ini. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kedua, saudara, apa yang telah kamu lakukan terhadap apa yang telah aku berikan kepadamu? Apa yang telah kita lakukan dengan kehidupan ini, yakni semua karunia yang kita dapat, semua talenta, semua kesempatan, energi, hubungan kita, dan kekayaan yang telah Allah berikan kepada kita. Apakah kita menggunakan bagi diri kita sendiri? Atau kita menggunakan bagi tujuan-tujuan yang untuknya Allah menciptakan kita? Saudara, renungan kita pada pagi ini mempersiapkan kita menjawab dua pertanyaan yang tadi, saudara. Pertanyaan pertama akan menentukan di mana kita menghabiskan kekekalan. Waktu kita menghargai Yesus atau tidak, itu akan menentukan di mana kita menghabiskan kekekalan. Di sorga yang kekal atau di neraka yang kekal. Pertanyaan yang kedua tadi akan menentukan apa yang kita lakukan di dalam kekekalan nanti. Saudara, dengan apa yang Tuhan kasih, kita melakukan segala perkara itu menentukan apa yang akan kita lakukan dalam kekekalan. Saudara, saya mengajak saudara membaca ayat yang terakhir. Yesaya 26 ayat 3, saudara. Engkau, Tuhan, memberikan damai sejahtera yang sempurna kepada orang-orang yang dengan teguh memelihara tujuan mereka dan percaya kepadamu. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapak surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh mengenal lagi Tuhan. Siapa Tuhan? Engkau dengan apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Itu akan membawa kami pada kekekalan, Tuhan. Mengenal Tuhan, mengenal tujuan kami, itu membawa kami kepada kekekalan. Jauhkan kami dari hal-hal yang duniawi, Tuhan. Tapi kami boleh melihat rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hari ini menjadi hari berkat buat kami. Kami melaluinya, kami mengerjakannya. Apa yang Tuhan berikan kepada kami, tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.